Hai, aku Nata, dan ini a day in my life sebagai mahasiswa. Tapi hari ini agak spesial, karena aku juga bakal ajak kalian belajar kalkulus bareng tentang integral tentu dan tak tentu. Yuk ikutin! Sekarang sudah menunjukkan waktu 8.46 di pagi hari, dan aku akan mengambil pakaian aku yang sudah kering di atas. Nah, sambil kita mengambil pakaian kering, aku akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai integral tentu dan tak tentu. Jadi gini, integral itu kalau dibayangin kayak proses menyatukan potongan-potongan kecil jadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya kayak aku nih, lagi nyatuin cucian yang acak-acakan jadi rapi dan berurutan. Secara umum, integral itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Yuk kita bahas pelan-pelan ya. Pertama, integral tak tentu itu kayak nyari asal muasal suatu fungsi. Misalnya, kita tahu turun dari x kuadrat yaitu 2x. Nah, integral dari 2x adalah x kuadrat. Tapi, ada satu tambahan penting nih, konstanta c. Jadi, hasilnya itu x kuadrat ditambah c. Kenapa harus ada c? Karena semua fungsi yang punya bentuk turunan sama akan punya hasil integral yang serupa. Cuman, beda di nilai tetapnya saja. Kayak kamu punya banyak baju hitam sama warnanya, tapi ukurannya bisa beda. Kita pakai notasi integral seperti integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, tanda integral itu artinya mengintegralkan. Fx itu fungsi yang kita integralkan, dan dx itu menunjukkan variabelnya. Contoh soal gampang nih, integral 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 tambah c. Gampang kan? Kita tambahin satu pangkat, lalu dibagi dengan pangkat barunya. Akhirnya waktu makan siang. Tapi jangan keburu kendor ya, karena kita masih punya satu materi lagi, yaitu integral tentu. Kalau tadi integral tak tentu, kita nyari fungsi asalnya apa. Nah, kalau integral tentu, kita nggak cuma cari fungsi asalnya, tapi kita langsung hitung nilai dari dalam batas tertentu. Jadi gini nih, integral tentu itu sering digunakan buat ngitung luas di bawah kurva antara dua titik, misalnya dari x sama dengan a ke x sama dengan b. Dengan rumus umumnya adalah kayak gini. Maksudnya apa? Kita hitung dulu fungsi asal dari fx, lalu kita masukin nilai batas atas b dan batas bawahnya a. Terus dikurangin deh hasilnya. Nah, sembari aku makan siang, aku bakal jelasin nih contohnya gimana biar kalian kebayang. Jadi, kita bakalan kerjain soal seperti ini. Artinya, kita ingin mencari luas area di bawah grafik fungsi x kuadrat dari titik x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Langkah pertamanya, kita harus cari fungsi asalnya dulu. Kita pakai rumus integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x n pangkat n tambah 1 ditambah c. Karena di sini fungsinya x kuadrat, berarti menjadi integral x kuadrat dx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah c. Tapi karena ini integral tentu, ada batas bawah dan batas atas, kita nggak pakai tambah c ya, jadi kita cukup tulis sepertiga x pangkat 3. Lalu langkah kedua, masukin batas-batasnya dengan rumus integral tentu seperti ini. Nah, a sama dengan 0 dan b sama dengan 2, maka kita hitung seperti ini. Dan jawaban akhirnya, jadi luas di bawah kurva dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2 itu adalah 8/3 satuan luas. Oke, kita udah tahu cara cepatnya pakai anti turunan. Tapi gimana kalau kita mau ngerti dari dasar banget? Nah, sekarang aku mau ajak kalian untuk ngitung integral tentu pakai metode jumlah Riemann. Anggap aja kita lagi ngitung luas tanah, tapi bentuknya ngikutin kurva. Kita bagi-bagi kelompok jadi kotak-kotak kecil, lalu kita jumlahin semua luasnya. Dengan soal yang sama, langkah pertama yang kita lakukan yaitu bagi jadi n bagian. Kita bagi jadi 4 persegi panjang, jadi masing-masing lebarnya 0,5. Jadinya delta x sama dengan 2 kurang 0 per 4. Lalu langkah yang kedua, tentukan titik-titik xi dan fxi. Kita ambil titik kanan dari setiap interval, atau write Riemann sum. Jadinya seperti ini, aku rangkum menjadi tabel. Nah, dengan menggunakan rumus Riemann sama dengan sigma fxi dikali delta x,
Lalu kita substitusikan nilainya menjadi 0,25 ditambah 1 ditambah 2,5 ditambah 4 dikali dengan 0,5 dengan menghasilkan 3,75. Tapi kok beda ya dari yang kita dapat tadi, yaitu 8/3 atau 2,67? Tenang aja, itu karena jumlah Riemann ini cuma pendekatan. Semakin banyak kita bagi atau n-nya makin besar, maka hasilnya bakal semakin dekat dengan hasil aslinya. Ibaratnya, makin kecil potongan kotaknya, makin akurat luas yang kita dapetin. Oke, jadi kita udah lihat cara menghitung integral tentu, pakai anti turunan, dan jumlah Riemann. Dua-duanya keren, tinggal kamu pilih yang sesuai sama kebutuhan atau soal. Sekarang, ayo kita lanjut ke kampus. Di perjalanan, aku bakal bahas gimana integral ini beneran kepakai di kehidupan nyata, bukan cuma di ujian. Oke, waktunya kita berangkat ke kampus. Hari ini aku kerja di laboratorium. Tadi kita udah bahas integral, tentu atau tak tentu. Tapi kamu pernah nggak sih mikir integral itu dipakai buat apa di dunia nyata? Di bidang fisika, kalau kamu tahu kecepatan mobil setiap waktu, kamu bisa pakai integral buat tahu jarak total yang ditempuh, karena integral dari kecepatan itu adalah posisi. Di teknik sipil, integral dipakai buat hitung volume beton, luas fondasi, bahkan untuk desain bangunan melengkung. Soalnya mereka nggak bisa dihitung pakai rumus biasa, jadi butuh integral. Di bidang ekonomi pakai integral buat menghitung total pendapatan dari fungsi pendapatan harian. Jadi, bisa tahu berapa penghasilan dalam sebulan. Di bidang biologi, integral bisa bantu menghitung pertumbuhan populasi atau jumlah sel dalam tubuh berdasarkan tingkat pertumbuhan yang berubah-ubah. Jadi, ternyata integral itu hidup banget, bukan cuma grafik dan angka, tapi juga cara kita memahami perubahan dan totalitas dalam dunia nyata. Siapa sangka ya, dari cucian, makan siang, sampai kerja di lab, semua bisa dikaitkan dengan integral. Hidup tuh memang penuh kurva, tinggal kita aja mau nyari luasnya atau enggak. Oke, itu tadi hari aku sebagai mahasiswa. Bangun pagi, ngelipat cucian, makan siang, kerja di lab, dan di tengah-tengah itu kita belajar kalkulus bareng. Semoga dengan kayak gini, integral nggak terasa lagi seperti monster matematika, tapi justru sebagai alat serbaguna buat mengukur kehidupan dari berbagai pandang sudut. Sekian dari aku, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, terima kasih.